nilai. Jika Ya, ada pertanyaan pertama, kenapa ada pertanyaan kedua? Jika ada pertanyaan kedua, seharusnya tidak ada pertanyaan yang pertama. Itu Os ya. Jadinya gini Os. ya. Jadi saya dari awal masuk sini saya selalu konsisten. Saya menghargai setiap hak pribadi warga negara. Jika seseorang itu ingin menggunakan haknya berdasarkan penilaian, pemikiran, dan perhitungan, jika ingin menggunakan haknya silakan. Saya tidak melarang. Silakan Os. Jadi makanya kita mesti pahami, pertanyaan itu tak hanya harus kita dengar dengan senang hati, tapi ada kalanya pertanyaan itu kita simak. Karena itu menggambarkan tujuan dan kita bisa tahu apa itu yang sebenarnya. Saya bisa mempertaruhkan kredibilitas saya karena saya punya niat yang terbaik. Kenapa hadir pertanyaan kedua? Kalau pertanyaan kedua itu hadir, kenapa dilontarkan yang pertama? Mendingan langsung aja pertanyaan pertama aja, pertanyaan kedua nggak usah gitu. Jadi kalau Oke, jadi menggunakan haknya, gunakan haknya. Silakan. siap. Tidak ada yang melarang. Cukup. Dan kami menghormati. Terima kasih, Os. Oke, siap saudaraku. Tapi pertanyaannya belum dijawab saudaraku, atau nggak siap menjawab? Itu sudah saya jawab. Silakan menggunakan haknya. Kalau mau laporkan, laporkan. Makanya saya gini, saya tidak mempermasalahkan pola pikir banyak orang terhadap saya gitu. Karena Ya. saya tidak bisa memuaskan hati setiap orang gitu. Tapi saya menjawab gini, tidak selamanya pertanyaan gini, apakah kamu lapar? Tidak. Saya punya cara yang lain dong. Nantilah. Sama kan, tapi kan bentuknya yang berbeda gitu kan. Jadi kita mesti pahami lah gitu. Itulah namanya bijak. Gitu. Tidak selalu pertanyaan itu dijawab dengan tepat. Seperti kalau istri kita masak, tidak enak. Jadi kita tanya, Pak, gimana masakannya? Enak gak? Tidak. Ribut. Kalau saya jawab gini, Mah, mau tahu gak? Kalau anda kita tambah bumbu lagi nih, Mak nyus bambu rindang, top markotop wele-wele. Kan begitu, Os. Terima kasih, Os. Oke, siap. Sama-sama saudaraku Bang Pondan telah menjelaskan eh, dan menjawab pertanyaan dari host. Terima kasih. Saya mau kembali dulu ke Abanda, Bang Denis. Yang gagah, yang berkarisma. Assalamualaikum dan selamat malam. Mohon disapa teman-teman kita 1,3K yang menyimak. Disapa dulu sahabatku, Bang Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, seluruh netizen baik di Komal maupun yang menyimak di bawah. Terima kasih atas semua dukungan, support buat Tenopi dan PH yang selalu insya Allah bijak. Seperti itu, Os. Siap. Pak Denis, kembali saya mau bertanya Pak Denis ya. Tadi kan sudah ditanggapi undang itu hak warga. Yang saya mau tanya bahwa akan melaporkan Bang Farhad Abbas dan juga Agus. Itu yang pertama. Yang kedua, memang apa sih yang membuat greget dari pihaknya Agus ini sehingga harus dilaporkan Farhad Abbas dan juga Agus? Mungkin ada jawaban, Bang Denis, silakan. Terima kasih. Begini, kami sudah musyawarah dengan seluruh tim PH dari Teknopi. Bahwasanya siang tadi sudah kita putuskan dalam jangka 1-2 hari ini, besok atau lusa kami akan laporkan balik PH ataupun Agus. Karena kenapa kami laporkan ini sangat runyam menurut saya, karena ini muter-muter sampai tahu laporannya ke yang lain-lain begitu loh. Nah, aturan dari awal kan ini berbicara tentang donasi. Yang nggak habis pikirnya kok bisa ke sana, ke sini, banyak yang dilaporkan gitu loh. Nah, maka
Kalau seperti ini kita diamkan saja nanti semakin banyak seluruh RT, seluruh warga satu RT bisa dilaporkan semua kan kasihan seperti itu, Os. Siap, 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 siap. Abangku, Bang Denis, terima kasih sudah menyampaikan narasi pandangannya bahwa ternyata itu alasannya. Ada juga tanggapan begini, Bang Denis, dari netizen. Pernah PH dari Agus, Mbak Novi mengatakan kami belum ada rencana untuk melaporkan Agus, mengingat situasi dan kondisi Agus dan kita fokus kepada pengobatan. Tetapi ternyata langsung ada tindakan akan melaporkan. Ada jawaban nggak atau ada alasan nggak, Bang? Ada. Ya. Tentunya ada sebab ada akibat. Kemarin memang betul kita masih menahan diri dan sebagainya, kita masih berupaya untuk damai, tetapi walaupun damai kan tetap proses berlanjut karena laporan pun nggak dicabutkan begitu. Nah, namun ini kenapa mau kita laporkan? Karena semakin melebar kemana-mana gitu loh. Orang yang cobalah kita berpikir secara bijak sajalah. Orang yang baik menurut saya nih, saya pribadi, orang yang baik, seorang Densu yang kemarin-kemarin membantu menjembatani, mencarikan donasi. Terus beliau datang, saya rasa kita semua bisa melihat datangnya dengan cara sopan loh, ketok pintu dan dihadiri rekan-rekan dari media, walaupun mereka cuma di luar, tetapi masuknya ke dalam rumah menurut saya sopan, nggak ada yang apa ya, katakanlah tidak ada yang merusak tatanan norma gitu. Sopan-sopan, jadi kok dipermasalahkan gitu loh. Nah, satu itu, terus keduanya masalah Pablo juga. Jadi semakin melebar kemana-mana, yang awalnya tentang narkoba, roda 4. Nah, seperti ini kalau kita diamkan saja harus bagaimana ke depannya? Siapa lagi yang jadi korban? Nah, itu maksud saya, Os. Jadi kita sudah musyawarah dengan tim dan keputusannya seperti itu. Kalau tidak kita bertindak, mau berapa puluh korban lagi ke depannya lagi. Seperti itu, Os. Siap, terima kasih banyak Pak Denis. Yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Denis adalah laporan semakin ke sini laporan juga tidak dicabut. Lalu ternyata dari pihak Agus semakin menjadi-jadi ya, melebar ke mana-mana. Dari Agus mengambil suatu tindakan tegas, ingin melaporkan balik. Pada intinya, dan ini aspirasi dari banyak netizen dan walaupun mungkin tidak semua, tapi saya juga perlu menyampaikan di room ini bahwa banyak netizen tidak menginginkan, tapi banyak netizen yang menginginkan biar kasus ini berlanjut, siapa yang akan jadi abu dan siapa yang akan jadi aram dan siapa yang akan jadi pemenangnya. Karena yang diinginkan netizen dari semua yang saya lihat dan yang saya tangkap baik tapingan maupun narasi adalah menginginkan edukasi dan efek jerah ke depannya. Jadi seperti itu abang-abangku semua, baik dari Bang Pondang dan juga Kasih dan Bang Denis dan semuanya lah. Terima kasih sudah mempersamai saya. Menyapa dulu Bang Mr. Exen. Bang Mr. Exen, abangku masih menyimak? Siap. Ya, mendengarkan dari sekelumit Dari pernyataan-pernyataan yang ada itu ya tidak jauh dari lapor melapor aja gitu. Saya setuju tadi tuh yang bilang bahwa ini menghabiskan kertas-kertas negara ini ya. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Cobalah laporannya itu yang berbobot gitu. Ya, kayak Bang Ibu Sri tadi menyatakan bahwa saya masih melengkapi dulu baru melaporkan. Nah, itu yang boleh tuh. Jadi laporan ini yang berbobot, jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Kayak Farhat ini, waduh, bikin habis kertas negara itu. Ya, di mana sebenarnya cara kerja yang benar? Sering dikeluarkan itu lagi yang muncul gitu loh.
ya artinya laporkan orang yang seharusnya melaporkan dia. Nah itu maksudnya, maling teriak maling namanya tuh, gitu. Cobalah kalau bilang melapor, pastikan dulu laporan ini bisa nggak berlanjut, ya. Jangan hanya dikit-dikit lapor, itu bagian daripada ngeles. Seperti yang dikatakan tadi, baperan, bla bla bla. Ini sebenarnya ya saya kalau dekat-dekat orang seperti itu, ya mau itu bagian buka pintu pagarnya ya, atau bagian pasang badannya, atau mungkin juga pembantu lawyernya, saya malu sebenarnya orang-orang seperti itu mau diikuti gitu loh. Saya salut dengan yang lain yang sudah keluar dari dia, karena tabiatnya orang ini memang, aduh maaf ya kalau saya berbicara di Komal sini, karena jujur saja, kenapa saya bilang tabiatnya seperti itu, ya karena ada yang kemarin datang ibu-ibu ke rumahnya, ini silaturahmi tapi dikatakan bahwa dia ini mau menggerebek, mau apa geruduk, mau ya secara nggak benar lah gitu loh. Padahal ini seorang ibu-ibu yang ingin silaturahmi, ingin mempertanyakan bagaimana hak dia yang selama ini digelapkan gitu. Cobalah dilayani kalau memang benar. Anda layani dengan baik. Jangan justru menjapri mereka. Terus terang ibu-ibu itu tanya ke saya, ini kok mengaku Farhad japri saya mau dilaporkan katanya. Saya bilang coba nomornya sekian-sekian nggak terakhirnya. Dia bilang iya benar. Waduh, kok bisa ya? Kirain anggotanya aja yang japri-japri seperti itu. Ternyata yang bersangkutan langsung menjapri. Itu kalau mau dilaporkan juga bagian daripada pengancaman dan lain-lain, apa kira-kira? Kena juga kan? Tanpa harus kasus yang lain. Tapi saya bilang sekali lagi, ngapain lapor-laporan? Gak ada untungnya, bikin sibuk aja. Masih banyak kerjaan lain yang harus dikerjakan gitu loh. Boleh laporan tapi pastikan dulu tidak ada damai. Sama dengan yang bahwa saya hajar kalau ketemu atau kalau datang itu diajar betul, nggak asal ngomong doang. Coba kalau saya ngomong begitu baru dia datang, biar datang dengan baik. Saya nggak bukakan pintu sampai pagi, ya benar. Coba aja buktikan. Coba Bang Pondan datang ke tempat saya, Bang Pondan. Hah? Saya tutupkan pintu nggak keluar sampai pagi. Saya orang Bugis ini ngomong. Kalau Bang Pondan nanti mengatakan bahwa Bugis begitu laporkan terkait apa saja gitu, saya terima. Dan saya terima ini ya, yang apa dilaporkannya Bang Densu itu yang datang, ya saya terima bahwa Bang Densu lah yang benar. Bang Densu yang benar. Kenapa? Dia sebenarnya Makassar ini sama Bugis sama aja gitu loh. Sebenarnya Bang Densu ini kecewa kok ada Bugis seperti ini. Saya sudah menunjukkan bahwa saya harus dihajar. Saya sudah menyatakan di media bahwa saya nggak nuntut. Coba di situ memanfaatkan hajar gitu loh. Bang Densu saya yakin kalau FA menghajar, saya yakin Bang Densu bangga gitu loh. Ya sesama orang Makassar, sesama orang Bugis Makassar pasti bangga. Seperti itu Bang. Saya masih mau ngomong panjang kali lebar kali tinggi, tapi waduh, nanti semakin terbuka bobroknya tuh ya si FA tuh. Makasih, assalamualaikum.